Kita awali pertemuan kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidna iman, Rabbi zidna ilman wa fahman wa rizqan halalan tayyiban mubarakan kathiran wa amalan mutaqabbalan. Rabbi israh lana sadrina wa yassir lana amrina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang pantas, yang patut dipuji, Sang Khalik yang menciptakan alam semesta beserta isinya dan memfasilitasi semuanya. Insya Allah pada channel Khairul Serba-Serbi ini kita akan membahas tentang surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-30. Sebagaimana artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Rabbmu, yakni Allah Jalla Jalaluh, berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia Allah Jalla Jalaluh berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di surga ketika Nabi Adam alaihissalam hendak ciptakan, terjadilah dialog antara Allah Jalla Jalaluh dengan para malaikat. Di dalam dialog itu bahwasanya Allah ingin menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah bermakna pengganti, pemimpin atau penguasa. Jadi yang menguasai bumi Allah ciptakan manusia. Allah sudah rancang setelah bumi diciptakan, setelah tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya diciptakan, Allah ingin menciptakan manusia. Maknanya apa? Sebelum manusia itu diciptakan, sudah ada makhluk lain yang pernah menghuni bumi ini. Jadi makhluk lain yang pernah menghuni bumi ini, nah inilah yang kerjanya menumpahkan darah. Nah, sebelum Nabi Adam. Jadi sebelum Nabi Adam, Allah telah menciptakan makhluk di muka bumi yang kerjanya saling bunuh-membunuh, saling senantiasa bertengkar, berkelahi. Sehingga dengan kondisi itu, maka para malaikat mengambil pendapat. Para malaikat mengajukan usulan, ya Allah, apakah entar manusia juga seperti itu, yang kerjanya menyumpahkan darah, yang kerjanya senantiasa berbunuh-bunuhan, membuat kerusakan di atas bumi ini? Akhirnya Allah menjawab, sedangkan kami, karakter malaikat adalah senantiasa mensucikan Allah, senantiasa memuji Allah, senantiasa patuh dan taat terhadap perintah-perintah Allah Jalla Jalaluh. Itu tugas para malaikat. Sedangkan makhluk yang baru ini, yang manusia ini, belum tentu kebaikan-kebaikannya. Sedangkan para malaikat melihat masa lalu, pernah diciptakan makhluk sebelum manusia ini yang kerjanya menumpahkan darah, yang kerjanya membuat kerusakan demi kerusakan di muka bumi. Sehingga Allah binasakan makhluk itu dengan kekuasaan Allah, dan Allah ingin ganti makhluk baru, yakni namanya Adam alaihissalam dan Siti Hawa, yang akan menghuni bumi ini dan anak keturunannya hingga hari kiamat kelak. Nah, ini dia.
Ketika terjadinya dialog ini, maka pada waktu itu para malaikat kurang setuju, kurang sepakat. Tetapi Allah menjelaskan, sesungguhnya aku lebih mengetahui wahai malaikat daripada engkau. Nah, ini dia. Nah, oleh karena itu, apapun kehendak Allah, apapun keinginan Allah, apapun yang Allah ciptakan, seluruhnya ada maksud dan keinginan Allah. Semua ada hikmah dan pelajaran di sebalik ciptaan-ciptaan Allah ini. Oleh karena itu, ketika Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan, beberapa tahun, 40.000 tahun beliau sudah diciptakan, tapi masih berbentuk tanah. Akhirnya Allah tiupkan ruh. Setelah Allah tiupkan ruh inilah, akhirnya Nabi Adam alaihissalam bergerak. Setelah itu Nabi Adam alaihissalam diajari Allah Jalla Jalaluh nama-nama benda-benda yang ada di langit, yang ada di surga. Pada waktu itu Nabi Adam alaihissalam di surga, iblis laknatullah juga pada waktu itu di surga, para malaikat juga berada di surga. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, setelah ditiupkan ruh, setelah diajari nama-nama benda, pada waktu yang lain Allah Jalla Jalaluh mengumpulkan lagi para malaikat, mengumpulkan lagi iblis laknatullah. Akhirnya terjadi dialog lagi. Dialog antara Allah Jalla Jalaluh dengan malaikat. Akhirnya Allah bertanya kepada para malaikat, wahai para malaikat, coba engkau sebutkan apapun nama benda-benda yang ada di surga ini. Akhirnya para malaikat menjawab, Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mengetahui kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Akhirnya Allah Jalla Jalaluh memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk menyebutkan nama benda-benda yang ada di surga. Akhirnya satu demi persatu disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Setelah disebutkan benda satu persatu, akhirnya Allah Jalla Jalaluh mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Setelah itu, akhirnya tidak lama kemudian Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Sujud di sini artinya penghargaan bahwasanya Allah Jalla Jalaluh telah menciptakan sosok makhluk yang baru. Makhluk yang baru ini yang Allah beri potensi. Ada potensi-potensi kebaikan dan ada juga potensi-potensi kejelekan, kejahatan. Yakni berupa pada waktu itu Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada dua potensi di dalam dirinya, potensi kebaikan dan kejelekan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang-orang yang berusaha untuk membersihkan dirinya, untuk senantiasa kembali kepada Allah, untuk senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah, untuk senantiasa memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori dirinya, yang senantiasa melanggar peraturan-peraturan Allah, yang senantiasa membangkang dengan perintah-perintah Allah, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, yang senantiasa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan. Inilah orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan Allah senantiasa jauhkan kita dari kondisi orang-orang merugi. Tetapi hendaknya mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa beriman hingga akhir hayat kita insyaallah. Dan Allah mudahkan kita untuk senantiasa beramal soleh, berbuat kebaikan demi kebaikan,
untuk mencari ridha Allah Jalla Jalaluhu, dan senantiasa Allah mudahkan kita untuk menyebarkan kebaikan demi kebaikan semampu kita, sebisa kita, sesuai dengan kapasitas kondisi keadaan kita. Sehingga kelak di akhirat kita benar-benar Allah masuk ke dalam surganya dengan rahmatnya. Dan insya Allah Allah beri kita kenikmatan di dalam kubur, sehingga kita benar-benar menikmati keadaan kita di kubur kelak. Dan insya Allah mudah-mudahan juga Allah berikan kita kebahagiaan selama hidup di dunia ini, insya Allah. Sebagaimana doa-doa yang sering kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Rabb, beri kami kebahagiaan hidup selama di dunia ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan beri kami kebahagiaan hidup di akhirat kelak ya Allah, dan beri kami nikmat di dalam kubur ya Allah. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami dan keluarga kami dari api neraka ya Allah. Dari kesusahan hidup di dunia ini ya Allah, dari azab di kubur ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah doa yang sering kita lantunkan, kita ucapkan, kita mintakan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan benar-benar Allah mudahkan, Allah berikan kenikmatan demi kenikmatan yang telah berikan kepada kita, dan Allah mudahkan kita untuk senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan nikmat-nikmat yang Allah akan berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan dikumpulkan para malaikat, dan berikutnya diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu para malaikat sujud untuk memberikan penghargaan, maka para malaikat melakukan perintah Allah Jalla Jalaluhu. Dan sebaliknya di situ ada iblis laknatullah, diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Apa jawab beliau? Ya Allah, apa jawab iblis laknatullah itu? Saya lebih bagus ya Allah daripada Adam. Kenapa saya harus sujud? Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan Engkau ciptakan aku dari api, dari bara api, dari panasnya api. Akhirnya pada waktu itu Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kepada iblis laknatullah, wahai iblis, dikarenakan engkau telah ingkar kepada perintah saya, maka dari detik ini kamu harus keluar, saya usir dari surga ini. Akhirnya iblis minta satu permintaan. Ya Allah, bolehkah saya meminta permintaan? Silakan. Beri saya umur panjang hingga hari kiamat kelak. Saya akan goda Adam dan anak cucunya hingga dia menjadi teman saya di dalam neraka. Allah menjawab, Allah Jalla Jalaluhu menjawab, silahkan wahai iblis. Kamu tidak akan mampu menggoda hamba-hambaku yang ikhlas. Nah, ini. Jadi hanya orang-orang yang ikhlaslah yang tidak akan mampu digoda oleh iblis dan bala tentaranya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Allah mudahkan kita untuk selalu mukhlis di dalam seluruh perbuatan kita, perkataan kita, pemikiran kita, dan gerak-gerik kita hanya mencari ridha Allah dan mengikuti perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk mengikuti aturan-aturan di dalam kalamullah Al-Qur'anul Karim, dan berusaha untuk menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perbuatannya, ketetapannya, takrirnya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita taufik, hidayah, dan petunjuknya, senantiasa mampu menambah iman kita, senantiasa Allah mudahkan, Allah tambahkan iman-iman kita, Allah mudahkan kita paham dengan agamanya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Mudah-mudahan juga Allah mudahkan kita untuk senantiasa beramal soleh yang Allah ridai, insya Allah. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa